Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa ini. Saya bersyukur hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudaraku dimanapun berada, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan melihat sama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan bacakan bagi setiap kita, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Saya mulai Yohanes 11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat yang ke-8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Nah, saudara, kita harus melihat konteksnya dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 10. Kita tahu bahwa pasal 10 ada satu perikop yang sangat terkenal, yaitu tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, secara khusus kepada setiap ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah mereka, ya, yang memang udah benci banget sama Yesus. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus itu, mereka bertanya kepada Yesus di pasal yang ke-10, katakanlah terus terang, apakah engkau Mesias? Tapi Yesus dengan tegas berkata kepada mereka bahwa apa yang aku lakukan sudah menjawab pertanyaan. Bahwa Yesus melakukan banyak hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Tapi mereka menganggap perkataan Yesus atau jawaban Yesus itu justru menghujat Allah. Yesus tidak mau dengan verbal atau dengan terus terang, dengan langsung berkata bahwa ya, akulah Mesias. Yesus mau ada pengakuan dari mereka berdasarkan apa yang mereka alami, karena memang tidak ada yang mampu melakukan seperti yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Nah, ketika Yesus dilempari oleh batu, mereka ingin menangkap dan membunuh Yesus di situ. Yesus pergi ke seberang Sungai Yordan, dan di saat Yesus ada di seberang Sungai Yordan inilah ada orang yang membawa kabar kepada Yesus tentang Lazarus yang sedang sakit. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Hari ini ingin saya bagikan bagi setiap kita adalah murid-murid yang kehilangan kenyamanan mereka karena mengiringi Yesus. Saudara, ketika Yesus mendengar kabar tentang Lazarus, memang Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Tapi setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Betania. Betania adalah kampung dari Lazarus, Maria dan Marta yang hanya berjarak 2-3 km dari Yerusalem. Bisa dikatakan itu adalah bagian dari kota Yerusalem. Sudah sangat dekat sekali untuk masuk kembali ke sana. Sehingga percakapan yang tadi kita baca muncul. Murid-muridnya berkata, baru-baru ini orang ingin melempar engkau dengan batu, masih mau engkau kembali ke sana. Saudara, adalah sesuatu yang harus kita terima dan kita sadari betul bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita akan kehilangan kenyamanan kita. Ya, ketika kita ingin mempertahankan kenyamanan kita, maka yang terjadi kita akan menjadi kompromi dengan dunia. Apa yang sedang dipertahankan oleh murid-murid ini adalah rasa aman mereka. Ketika Yesus menyeberang ke seberang Sungai Yordan, tidak ada orang yang ingin membunuh mereka. Yesus disambut dengan luar biasa di sana. Setiap hari banyak orang datang dan mereka pasti melihat Yesus melakukan tanda-tanda yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Pasti ada orang yang disembuhkan, pasti ada orang yang menerima mukjizat, bahkan mereka bisa hidup dengan damai, tidak ada ancaman. Yesus berkata, mari kita pergi ke sana, kembali ke Betania. Saudara, di tengah-tengah tempat kita bekerja, di tengah kampus, sekolah kita hari ini, mungkin kita sedang menghadapi situasi seperti para murid. Kita mungkin sedang mempertahankan kenyamanan kita karena kita orang percaya. Tapi dengar baik saudara, ketika kita mencoba untuk mempertahankannya, justru kita akan kehilangannya. Apa yang ingin disampaikan firman Tuhan melalui bagian ini adalah kita akan kehilangan kenyamanan yang kita pertahankan sampai kita benar-benar menyadari bahwa hanya bersama Yesuslah kita menemukan ketenangan, damai sejahtera yang sejati. Penderitaan, penganiayaan, persekusi itu sesuatu yang wajar terjadi bagi kita. Namun di tengah semuanya itu,
Allah tetap berkuasa, Dia berdaulat, Dia menguasai kehidupan kita, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang setia mengiring Dia. Biarlah kita sama-sama hari ini, kita tidak berkata seperti para murid, yang sepertinya kita enggan sekali untuk mengiringi Yesus karena melihat resikonya. Justru kita bergairah mengiringi Yesus karena kita tahu sekalipun dunia menolak kita tahu Allah menyambut setiap kita. Puji Tuhan, selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.